Halo para Yuman, apa kabar dan selamat datang kembali di videoku bersamaku Yuma Ken. Dan aku masih berada di 101 VTuber dalam segmen ngupil, gambar dan upgrade skill. Oke, ini adalah bagian kedua dari 101 VTuber. Jadi kalau sebelumnya kalian nggak tahu, nggak pernah nonton itu yang bagian pertamanya, yuk silahkan nonton dulu aja. Aku udah ngerangkum beberapa hal yang bisa menjadi referensi atau bahan referensi kamu untuk menjadi VTuber yang proper. Ada 5 poin yang aku udah sebutkan di bagian pertama dan aku akan lanjut ke bagian yang selanjutnya yang sebenarnya ralat dulu ya sama pembahasanku kemarin beberapa poin itu. Jadi ya mungkin di bagian ini video ini aku belum langsung ke bagian gambarnya ya. Tapi aku bakal mencoba mengulas kembali poin yang keempat, yaitu adalah alat yang mungkin kalian juga agak kebingungan gitu ya. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk masalah alat ya, yang aku selalu bilang itu adalah ya setidaknya kamu punya sendiri ya alatnya, karena kalau kamu sudah punya sendiri kan lebih enak, lebih leluasa, lebih aman dan nyaman gitu ya dalam memakainya gitu, karena ya punya kamu sendiri dan tentunya lebih efisien juga dalam masalah waktu gitu. Masalahnya mungkin ada beberapa orang yang kurang budgetnya atau bahkan nggak bisa nabung atau segala macam, dan ini adalah opsional bagi kamu yang memang pengen banget harus belajar di suatu alat ya, tapi alat tersebut kamu nggak punya gitu. Oke, jadi yang pertama adalah minjem ke temen ya. Ini tidak diragukan lagi sih ya. Jadi kalau kamu punya temen yang ibaratnya dia punya laptop atau punya alat yang mungkin bisa dibilang kamu butuhkan gitu ya, kamu bisa aja minjem ke dia dengan catatan gitu kan, karena kamu pasti bakalan minjemnya bakalan lebih lama gitu daripada yang lain. Kamu bisa kasih benefit ke dia gitu. Jadi kita sama-sama punya keuntungan karena aku minjem alat dirimu gitu. Jadi aku juga kasih beberapa keuntungan dariku gitu. Jadi ibaratnya kayak payment aja gitu loh, dibikin nyaman aja sih dianya. Jadi kalau misalkan nanti kita minjem alatnya itu ya nggak masalah gitu. Dan nggak semua orang juga, yang kalian juga mungkin ada beberapa yang punya teman seperti itu, ada mungkin yang nggak punya teman yang ibaratnya ya nggak punya alat-alat yang memadai gitu ya. Mungkin sekelas kayak hampir sama gitu temannya kayak gitu semua gitu kan, dari alat dan sebagainya gitu ya. Ini makanya cuma opsional doang dan memang tidak dianjurkan gitu. Nah, yang kedua adalah ke warnet. Ini nih. Ini sebenarnya nggak paling rekomendasi banget sih, cuma barangkali emang kamu orangnya yang nggak bisa nabung dan sering banget ngabisin duit, mungkin ke warnet itu bisa jadi tempat untuk menghabiskan duit kamu gitu sambil upgrade skill kamu gitu. Karena ya gimana gitu, kamu pengen banget punya modal alat sendiri tapi ternyata kamu nggak bisa nabung, ya gimana ceritanya gitu ya. Jadi makanya selain kalau misalkan kamu nggak punya temen yang punya alat bagus atau yang mungkin orang kaya ya bisa dibilang gitu, kamu bisa aja ke warnet gitu kan, mungkin main berapa jam atau berapa hari gitu ya. Kalau misalkan ada paket malam mungkin silahkan aja gitu. Kalian ya coba berusaha untuk belajar apapun dari sana ya, jangan main game terus. Cuma ya ini kekurangan dari kamu pakai warnet itu ya, pasti kalau laki-laki mah main game gitu ya. Cuma belajar cuma 5 menit atau 3 menitan gitu, selanjutnya ya udah main gitu. Dan ya satu lagi yang terakhir, mungkin gak enak juga sih didengar ya, gak enak didengar gimana nih maksudnya. Jadi yang terakhir ini adalah minjem ke sanak saudara. Jadi memang mungkin kelihatannya kalau sama saudara kalian ya, ini orang ini kenapa minjem gitu, ini bener-bener kelihatan nggak punya banget gitu, nggak bisa beli apa gimana gitu, maksudnya lebih pedas kali ya. Ya mungkin ke saudara atau tetangga gitu, tapi ya balik lagi itu semua pilihan kamu ya. Tiga opsional itu tuh kayak memang tidak dianjurkan banget, tapi barangkali memang kamu susah untuk nabung, kamu memang budgetnya bener-bener kurang, tapi kamu pengen cepet-cepet belajar sana sini gitu ya, itu pilihan sih, tinggal ambil resikonya aja kayak gimana kalau kamu mau yang kayak gitu. Nah, selanjutnya ya masalah alat kayak speknya tentunya ya. Aku dari kemarin kan aku emang nggak tahu patokannya kayak gimana, cuma barangkali kalian mau tahu spek aku kayak gimana gitu ya.
Karena banyak juga sih yang nanya kayak, bang spek PC-nya kayak gimana gitu ya. Oke lah, aku bakalan tampilin ini dulu deh, dari sistem Windows-nya dulu, oke? Mari kita pindah. Jadi ini adalah sistem aku ya. Kalau kalian bisa lihat, di sini ada device spesifikasinya. Di sini prosesornya aku pakai AMD Ryzen 5 3400G dengan Radeon Vega Graphics 3,70 GHz. Nah, kenapa aku milihnya dengan Radeon Vega Graphics? Karena emang awal-awal itu aku menekan budgetku ya, setekan-tekannya gitu. Jadi ibaratnya karena mungkin VGA bakal lebih mahal lagi kalau aku beli langsung ya sama satu set komputernya. Jadi aku carilah prosesor yang sudah ada VGA-nya di prosesornya itu. Jadi ini bisa neken budget lebih murah lagi ya. Tentunya AMD Ryzen 3400G karena memang di waktu di toko itu aku nyari ya adanya serinya yang tinggi ini gitu, dan yang cukup sesuai dengan budgetku ya ini ternyata gitu. Kemudian aku RAM-nya ini 16 GB ya, dan kepake cuma 14 GB doang. Emang lucu sih, cuma nggak tahu udah kayaknya memang segitu. Kemudian apa lagi? Nah, ini sistem manufacturer ini aku motherboardnya aku menggunakan Gigabyte Technology seri B450M S2H Ultra Durable. Kemudian prosesornya ini ya tadi aku udah sebutin, RAM-nya 16 GB, kemudian DirectX pasti DirectX 12 lah ya. Nah, kemudian display ini bisa masuk VGA juga ya. Nah, VGA yang aku pakai sekarang untungnya karena aku sudah beli yang baru ya. Jadi ini aku pakainya AMD Radeon RX 6600 XT bekas mining. Jadi ya aku dapat yang murah tentunya. Walaupun aku nggak tahu kualitasnya bagaimana dan bakal bertahan lama atau enggak gitu ya. Tapi semoga memang bisa bertahan lama dan ya bagus gitu. Kemudian total memori VRAM-nya ini 8 GB ya, si VGA-nya. Dan ya yang bisa kelihatan dari komputer kayaknya cuma ini doang ya, kayak cuma prosesor, motherboard, kemudian VGA-nya sama apalagi sama RAM ya, udah gitu aja. Nanti ini videoku ngebahas ya di spill ya kelihatannya kayak gimana nih. Aku selama ini ngerekam nih tempat komputerku nih kayak gimana nih, ya pasti chaos sih kalau kalian lihat. Oke, ini dia. Jadi kali ini aku pengen ngeliatin ke kalian ya, kira-kira alat tempurku tuh apa aja ya, semasa aku awal bikin aset sampai sekarang ya udah jadi gitu bentuknya. Jadi yang pasti aku kasih tahu dulu yang awal ya, selain spek tadi, spek komputernya. Ini bentuk komputernya kalau kalian bisa lihat. Oh, apa ya, nggak kelihatan menarik ya. Emang sengaja pakai casing normal aja gitu, jadi nggak kelihatan kayak gaming banget, kayak nggak enak liatnya gitu, warna-warni malam-malam. Soalnya aku tuh biasa main malam terus nggak pengen ada lampu-lampu yang terlalu menyilaukan gitu loh. Jadi cocok buatku ya. Udah mana di atasnya banyak, ada barang-barang banyak lagi. Nah oke, untuk layarnya ini berarti aku lagi main Need for Speed Heat ya. Ini masih monitor zaman kapan nih, zaman warnet dulu lah ya. Ini monitor Acer yang resolusinya cuma 1366 kali 768 ya, segituan lah pokoknya. Itu utamanya ya. Nah ini keyboardnya tuh pakai Foot Trim brother. Kalian tuh bisa dapetin keyboard ini dengan mudah di di komputer, toko komputer yang deket sama tempat kalian. Kayaknya biasanya ada tuh yang murah-murah. Ini harganya murah banget, Fotre itu cuma 30 ribuan kalau nggak salah tuh. Terus kemudian ada ya, ini mungkin agak mahal sih ya, Logitech, mouse Logitech. Dan aku nggak beli yang gaming kayak gitu ya, biar memang tadinya mau multitasking ya, multifungsi aja gitu, bukan buat gaming doang tapi buat 3D juga gitu. Jadi ya lebih kelihatan kayak normal aja lah, klasik aja gitu. Nah itu baru yang utamanya ya. Nah aksesorisnya sekarang yang pertama itu ada mic-nya. Nah ini mic-nya kalau kita puter, nah ini ada namanya tuh, aku pakai mic Nemesis Clio, bungkusnya ada di atas. Kayaknya nggak kebaca deh, bisa nggak?
fokus nggak? Nah, itu kalau kalian bisa lihat itu namanya Clio MCN05 ya. Jadi di box itu tuh udah tersedia sama armnya juga nih, sama armnya gitu tuh. Dan ya udah, untuk awal-awal kelihatannya bagus banget gitu. Tapi untuk kualitas ya kalian bisa denger sendiri lah ya dari tadi gitu. Aku ngomong pakai mic ini gitu. Kecuali ini ya, ini pakai HP. Nah, terus ini ada kamera webcam yang harganya 300 dan aku kayaknya salah beli juga sih. Soalnya resolusinya kecil ya. Jadi harusnya di harga 300 tuh aku bisa dapet yang resolusinya lebih gede gitu. Cuma aku malah ya di tokonya waktu itu cuma ada ini sih. Jadi gimana lagi gitu. Ya, gitu aja. Oke, jadi itu ya kelihatannya barang-barangku, setup komputerku. Kalau misalkan ya kalian lihat videoku tadi ya, kelihatannya memang berantakan dan memang tidak proper sekali gitu. Tapi memang begitu tempatku. Aku bukan orang yang mampu untuk ngedekor apa segala macem gitu. Budgetnya memang belum ada dan ya seadanya aja gitu. Mejanya bukan meja komputer, ini kayak kayak lemari gitu. Lemari tanpa pintu gitu ya. Terus ya pokoknya unik-unik lah gitu. Kalau kalian lihat memang semuanya bekasan gitu ya, dari kakak atau dari orang tua gitu ya. Jadi aku pakai aja selama bisa digunakan gitu ya tempatnya. Dan kita lanjut ke bagian aset. Jadi di bagian aset ini ya, sebelum ngegambar ya, aku harap kalian bisa merancang konsepnya dahulu ya, sebelum kalian bener-bener langsung ngegambar full body dari karakter kalian gitu. Jadi apa aja sih yang harus dipersiapkan? Oke, jadi pertama ya, kalian coba tulis aja dulu kayak karakteristik kalian, muka karakter kalian kayak gimana, kayak warna gitulah, mungkin kayak rambutnya, hairstylenya kayak gini, kemudian warnanya apa, kemudian matanya bentuknya kayak siapa. Kamu boleh kasih referensi kayak contoh-contoh ada karakter anime gitu kan yang udah ada ya. Jadi biar gampang gitu dibayanginnya nanti gitu kan, bentuk matanya kayak mungkin anime Demon Slayer, Tanjiro dan sebagainya, atau mungkin rambutnya kayak Dragon Ball mungkin. Ya, pokoknya kalau memang ada karakter yang bisa dijadikan contoh ya silakan gitu ya. Tidak dilarang tentunya. Jadi silakan kreasikan sesuai yang kalian mau gitu. Nah, kalau itu bentuk fisiknya mungkin kayak tambahin kurus atau tinggi badannya berapa, kemudian lebar badannya seperti apa gitu, atau bentuk badannya kayak siapa gitu. Terus kemudian outfitnya kamu bisa cari di Pinterest, kayak misalkan male outfit atau female outfit. Pokoknya cari yang sedang tren sekarang ya nggak apa-apa gitu. Atau mau coba kayak mirip-mirip yang di anime boleh, ataupun yang lain gitu, nggak masalah. Kalau bisa dibikin detail gitu ya konsepnya, kayak misalkan baju. Contohnya baju aku kan turtleneck warna biru, kemudian aku pakai kalung dog tag seperti ini ya. Dog tagnya juga di situ ada tulisan ya, ada detail-detailnya. Kemudian di necklace lagi, turtlenecknya juga ada logo Yumaken ya tentu saja. Terus kemudian bagian kaki gitu ya, celananya pakai celana apa, kemudian sepatunya sepatu apa, warna apa. Pokoknya sedetail itu dulu kamu rancang sesuai imajinasi kamu dulu. Nah, nanti setelah kamu udah buat, kamu bisa mulai gambar sketsanya dulu. Nah, sketsa yang aku maksud jadi kayak misalkan gambar kepalanya dulu awalnya nih, karena memang bikin kepala itu tuh agak sulit ya. Sulitnya karena kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu, tidak sesuai dengan imajinasi yang kamu bayangkan gitu loh. Jadi makanya kamu coba bikin kepala dulu. Kamu bisa bikin kepala dari arah depan, samping, 3/4 sampai belakang ya. Terus menghadap atas, kemudian bawah gitu. Jadi semuanya kamu cobain ya. Jadi biar itu juga nanti buat jadi patokan, biar nanti pas bikin karakter di live 2D-nya itu lebih enak gitu, ada guide-nya begitu loh ya. Jadi memang untuk sekarang sih ya konsep dulu aja, konsep rancangannya kayak gimana gitu. Kalau kamu udah
selesai bikin konsepnya, nanti aku bakalan lanjut lagi beneran ngegambar nih habis ini ya. Di part selanjutnya aku bakalan ngegambar karakternya, dan ini sebenarnya karakter klien sih ya. Tapi nggak apa-apa, kliennya juga kayaknya oke-oke aja sih kalau aku tampilin ya. Karena ini juga udah lumayan setahun juga ditinggalin. Nggak digambar-gambar. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Makasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Ya, terima kasih juga karena kali ini aku sudah 100 subscriber bahkan di awal Desember ya. Terima kasih banyak yang sudah support aku. Aku benar-benar berterima kasih, dan sebenarnya kalau misalkan aku nggak sibuk, aku bisa bikin upgrade dan visual yang lain lagi gitu. Aku pengen upgrade visual dari sosial media aku, termasuk kayak Facebook dan Instagram dan sebagainya gitu. Cuma aku nggak tahu nih kapan bisa dimulainya ya. Jadi mungkin setelah aku bisa edit ini selesai, aku mungkin ada live lagi, kemudian baru kita gambar-gambar santai ya buat upgrade visualnya, oke? Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Yumaken, salam F2P dan selamat mager para human. Bye bye.